Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang hadir bersama saya. Ada Pak Sekjen, Pak Sanusi, kemudian Pak Tahar sebagai Wakil Ketua Bidang Kepartaian dan juga ada Wakil Ketua MPR. Ada Ibu Mutia sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Opini dan juga ada Menko Info, dan Pak Aceh Wakil Ketua Umum sekaligus juga Gubernur Lemhanas, dan beberapa pengurus DPP Partai Golkar yang lain, termasuk ada ahli ekonom dari pengurus Partai Golkar yang sekarang lagi bersidang, Pak Misbahun, yang sangat memenuhi layar-layar kaca. Bendahara umum, saya tadi belum melihat bendahara umum yang saya hormati, khusus kepada rekan saya, Ketua Dewan Etik, KHK, terima kasih, dan seluruh teman-teman semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan berpikir pengabdian kita kepada rakyat bangsa dan negara, karena hari ini adalah kita masuk di penghujung tahun 2024, tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember. Teman-teman media yang saya hormati, perjalanan panjang tahun 2024 telah kita lakukan bersama. Banyak torehan sejarah baru yang telah kita lakukan bersama-sama dari seluruh rakyat Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua, dari pelosok-pelosok pedesaan sampai dengan perkotaan. Ada satu momentum politik yang belum pernah kita lalui bersama, yang namanya proses pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Dalam sejarah bangsa kita baru kali ini terjadi pemilu bersama. Dan hasilnya pun alhamdulillah kita lalui bersama. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan demokrasi yang dilakukan oleh bangsa kita semakin hari semakin baik. Sekalipun memang banyak catatan yang terjadi. Kita alhamdulillah melewati pileg dengan baik. Dan Golkar seperti kita tahu bersama berada pada posisi kedua dalam pileg dengan jumlah 102 kursi. Kemudian juga punya 14 atau 15 ketua DPR tingkat provinsi dan 300 lebih kabupaten kota menjadi pimpinan DPR, dan total anggota DPR sebesar 2.900. Pilpres, Golkar bersama-sama dengan partai koalisi yang lain mendorong dan mendukung Pak Prabowo sama Pak Gibran. Alhamdulillah juga menang. Dan terakhir di pemilu kada. Pemilu kada dalam teori bersama, sekalipun sebagian belum diputuskan karena ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai partai kedua di bangsa ini yang telah berproses banyak melewati fase-fase kehidupan dalam berpartai, itu tetap akan menjunjung tinggi kaidah norma aturan, termasuk dalamnya proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah 2024 kita dipertontonkan lagi tentang sebuah transisi politik peralihan kepemimpinan dari Pak Prabowo dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, yang selama ini sejak pasca reformasi selalu peralihan kepemimpinan dan berbagai diskursus oleh teman-teman baik akademisi maupun di lembaga-lembaga lain dianggap smooth tapi tidak sempurna. Namun ada satu catatan yang telah kita lakukan bersama, bahwa transisi politik dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo itu sangat smooth dan yang terbaik dalam proses peralihan kepemimpinan bagi bangsa dan negara sejak mungkin mohon maaf Indonesia merdeka. Peralihan bagaimana presiden pertama ke presiden kedua, presiden kedua ke presiden ketiga sampai dengan sekarang. Ini menandakan bahwa Indonesia semakin hari
semakin matang dalam proses peralihan kepemimpinan. Di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran, Golkar diminta bersama-sama sebagai konsekuensi daripada partai pengusung untuk mendukung total pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran. Dalam catatan kami ada kurang lebih sekitar 8 anggota kabinet dari Partai Golkar, 1 gubernur Lemhanas dan 3 wakil menteri. Ini sebagai bentuk partisipasi aktif Golkar dalam memberikan kontribusi terbaiknya. Di samping itu memang kita mempunyai 102 anggota parlemen dan diisi semua pimpinan komisi dan badan-badan yang ada di parlemen. Sudah barang tentu sebagai partai yang sudah lama dan partai yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan sebagai bagian daripada implementasi doktrin karya kekayaan, Golkar selalu pada garda depan untuk menyukseskan program pemerintah. Minimal ada 4 program yang menjadi prioritas di atas cita Pak Presiden Prabowo, yaitu pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah persoalan hilirisasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kami dari Partai Golkar berpandangan bahwa tidak ada cara lain untuk membuat maruah negara agar disegani di dunia dan di negara-negara tetangga. Kedaulatan pangan adalah sesuatu yang harus kita wujudkan. Ini sejalan dengan perintah dan gagasan Presiden Pak Prabowo. Karena itu kami menginstruksikan dan telah merumuskan serta memutuskan agar kebijakan pangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ini harus bisa kita lakukan. Aspek energi, Golkar selalu mempunyai pengalaman panjang. Ketika di masa pemerintahan Orde Baru, kita pernah memasuki swasembada pangan dan swasembada energi. Dan kaitannya dengan swasembada energi, kami telah diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Partai Golkar dan sekaligus sebagai saya sebagai Menteri SDM untuk segera merumuskan langkah-langkah komprehensif terukur dan bisa dieksekusi dalam rangka mendorong kedaulatan energi. Dan insya Allah lifting kita akan semakin hari semakin baik. Dan saya juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 akhir ini kami telah memutuskan untuk peralihan dari B35 menjadi MB40 agar mengurangi impor kita. Ini bagian daripada proses untuk menuju kepada kedaulatan energi. Menyangkut dengan hilirisasi, kami juga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden dan Golkar telah mendapatkan barisan untuk membuat peta jalan hilirisasi 26 komoditas dengan investasi 618 miliar US dollar, dan tidak hanya pada konteks itu, tapi kami sejalan dengan apa yang diarahkan Bapak Presiden. Partai Golkar merumuskan berbagai regulasi agar hilirisasi tidak boleh dimanfaatkan hanya pengusaha-pengusaha besar, tapi juga harus dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha daerah sebagai bagian afirmatif untuk menjadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Dalam konteks makanan bergizi, kami juga Partai Golkar akan melakukan secara sungguh-sungguh, karena ini bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar 45 dan amanah daripada tujuan kita dalam bangsa dan negara, yang salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman media yang saya hormati, ini adalah fase 2024, dan oleh karena 2024 adalah fase yang paling banyak tentang persoalan politik, namun kita juga syukuri bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2024 cukuplah luar biasa karena masih di angka di atas 5%. Dalam konteks ini saya lihat kader-kader Partai Golkar baik di kabinet maupun di parlemen
baik kepala daerah maupun anggota DPRD Kabupaten Kota mempunyai kontribusi yang sangat signifikan. Ada Ketua Komisi 11 yang selalu piawai dalam memainkan narasi-narasi untuk meyakinkan kepada foreign FDI kita bahwa stabilitas regulasi yang ada di negara kita semakin hari semakin baik. Teman-teman semua yang saya hormati, berkaitan dengan menuju Indonesia 2045, kita mau tidak mau harus memikirkan tentang bagaimana membuat fondasi terhadap pencapaian bonus demografi. Bonus demografi akan puncaknya 2030. Artinya 10 tahun lagi ini akan terjadi. Ini adalah bagian yang akan dilakukan oleh Partai Golkar untuk ke depan. Kemudian proyeksi di tahun 2025. Ada minimal ada dua hal yang saya mau sampaikan terkait dengan 2020. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi. Yang dicanangkan oleh pemerintah pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Dan lifting minyak kita di atas 600 barel. Kemudian yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mendorong pendapatan per kapita. Kaitannya dengan hal tersebut, kami berpandangan bahwa tidak ada cara lain untuk Indonesia menjadi negara GDP terbesar masuk dalam 10 dunia adalah salah satu di antaranya harus kita dorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di dalamnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Namun harus juga kita ingat bahwa seperti apa yang disampaikan di awal tadi, pertumbuhan ekonomi kita ini lebih didorong pada sektor UMKM. Data yang kita catat bersama bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita GDP dan UMKM itu 60% lebih. Dan penciptaan lapangan pekerjaan dari UMKM sebesar 120 juta dari total jumlah lapangan pekerjaan 120 juta. Jumlah unit usaha dari UMKM 99,3% dari total jumlah perusahaan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 63 sampai dengan 64 juta. Dan yang menjadi miris bagi kita adalah kredit perbankan, total kredit lending sekitar 7.000 triliun, UMKM belum sampai 18 sampai 19%. Karena itu Golkar ke depan akan meminta bersama-sama dengan pemerintah untuk mendorong penambahan kredit usaha rakyat di angka di atas 500 triliun sebagai bagian afirmatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Ini yang harus dilakukan. Jadi Golkar tidak hanya berpikir tentang bagaimana mendorong regulasi terhadap hilirisasi atau perusahaan-perusahaan besar, tapi juga kita mendorong agar perusahaan-perusahaan yang medium, small menjadi bagian yang menjadi fungsi bagi negara kita. Sebab Golkar tagline-nya dari dulu adalah suara Golkar, suara rakyat. Namun pada kesempatan kali ini saya mengumumkan untuk tagline Golkar ke depan akan menjadi suara rakyat, suara Golkar. Golkar akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan sudah barang tentu harus ada kolaborasi antara gagasan besar Partai Golkar dan gagasan dan keinginan daripada rakyat. Karena Golkar lahir atas dasar kesadaran kolektif para pemimpin bangsa untuk merespon dinamika politik dan kebutuhan rakyat dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita proklamasi yang dilakukan oleh founding father kita. Teman-teman media, di sisi yang lain menyangkut dengan kedaulatan pangan. Saya ingin menyampaikan bahwa food estate yang telah dibangun di Merauke
di beberapa tempat akan menjadi bagian terpenting yang juga Golkar bersama-sama pemerintah untuk bagaimana bisa menyukseskan, termasuk dalamnya adalah pembangunan padi dan tebu sebagai bagian daripada proses hilirisasi. Dan ini yang menjadi fokus. Kebetulan kami salah satu yang ditugaskan, Partai Golkar salah satu yang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mendorong dan mengeksekusi bersama-sama dengan pemerintah dan anggota kabinet yang lain. Teman-teman media, sudah barang tentu 2025 ini adalah tahun pertama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka. Dalam berbagai survei internasional, harapan global dunia mengatakan bahwa optimisme terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu cukup tinggi, di atas 90%, tertinggi di dunia. Setelah itu 88% Kolombia. Artinya kepemimpinan ini harus betul-betul kita jaga dan kita dukung secara total. Partai Golkar selalu berada pada garda terdepan untuk bersama-sama pemerintah untuk mendorong dan menyukseskan di tahun 2025. Dalam kaitannya dengan persoalan politik, dalam beberapa hari kemarin di HUT Partai Golkar harus kita akui, dalam sebuah perenungan panjang, dalam sebuah diskusi panjang yang dilakukan oleh teman-teman DPP Partai Golkar dan seluruh stakeholder, bahwa ada catatan-catatan demokrasi yang harus kita lakukan. Tidak untuk kita menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus jujur dari lubuk hati yang paling dalam dengan berpikir jernih tentang bagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang menggelitik yang akan kami Partai Golkar ke depan yang terus akan melakukan diskusi adalah apakah sudah benar, sudah tepat pola demokrasi yang seperti ini yang kami pertahankan. Bagi Partai Golkar sebagai partai tertua sudah sangat dewasa dan mempunyai pengalaman penting. Sudah melewati fase-fase baik di atas, di tengah, di bawah, dan insya Allah akan kembali ke papan tengah atau ke papan atas. Nanti kita lihat ke depan. Tetapi yang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa demokrasi bukanlah hanya tujuan utama dalam kita membangun negara kita. Demokrasi sebagai instrumen untuk tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Pilpres memang sudah diputuskan di dalam undang-undang 245 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih memungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat, kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada. Tidak mesti harus pemilihan langsung, mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat yang harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini akan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membicarakan hal ini. Di aspek yang lain, teman-teman, Golkar sangat menghargai perbedaan politik dari partai-partai politik. Karena sesungguhnya Golkar berpandangan bahwa perbedaan itu merupakan anugerah dan perbedaan itu aset bangsa yang harus dipelihara. Namun Golkar berpandangan perbedaan itu sesungguhnya dijadikan sebagai pedoman yang konstruktif, yang positif, bukan untuk saling menggiring, bukan untuk saling membangun persepsi, bukan untuk saling menggiring. Harusnya tokoh-tokoh agama yang berpikir tentang bangsa dibawa kepada hal-hal yang tidak
layak untuk dilakukan. Saya pikir ini menjadi kajian kita bersama. Dalam aspek hukum, Partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum. Karena itu kita sangat menghargai secara baik. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional. Tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah. Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Terakhir, teman-teman media, saya ingin mengatakan bahwa negara ini kalau maju hanya satu kata, harus ada kekompakan antar sesama anak bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang belum baik di masa lalu kita perbaiki di masa depan. Bukan kita menarik terus ke belakang. Kapan bangsa ini mau maju? Dan masa depan bangsa ini ada pada kita semua. Saya ingin menyampaikan lewat pengalaman saya ketika masih menjadi Menteri Investasi. Banyak negara di luar sana yang belum tentu senang melihat negara kita menjadi salah satu negara yang disegani. Dan ini telah terjadi pada saat tahun 98-99. Dan kita sekarang sudah pada posisi pada undergrad. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, inflasi kita terjaga. Penciptaan lapangan pekerjaan kita lakukan. Bahwa ada yang belum sempurna, itulah tugas kita untuk disempurnakan. Dan Golkar selalu berada pada posisi untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan terbaiknya untuk sebagai kontribusi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Lebih khusus dukungan Partai Golkar kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya pikir hanya ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai partai yang inklusif, partai yang tidak membeda-bedakan antara golongan, saya tadi terminum mendengar sambutan dari Wakil Ketua Umum MPO tadi bahwa Golkar sekarang ketua umumnya itu sudah dari Aceh sampai Papua. Beragam. Karena sebagai bentuk inklusivitas, saya sebagai ketua umum Partai Golkar mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang menjalankan Natal. Dan ini masih hari Natal kalau kami di Papua. Natal itu sejak 1 Desember sampai akhir Januari. Jadi ini masih dalam suasana Natal. Maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan selamat Natal, damai selalu menyertai kepada saudara-saudara saya, yang dimanapun berada di seluruh tanah air, dan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau tahun baru ini tidak pernah membedakan agama, tidak pernah membedakan jenis, dan tidak pernah membedakan dari kampung atau dari kota. Karena itu DPP Partai Golkar mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 amin. Semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, 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 ya Allah, amin. Dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih. Kalau saya bilang Golkar solid, Indonesia maju. Sebagai bentuk komitmen kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Golkar solid, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Satrio, Namo Buddhaya, salam kebajikan.